Suwun, Mbah. Selamat datang. Saya mau baca masa lalu, masa sekarang sama masa depan, Mbah. Oh, Karena saya pengen tahu bagaimana semuanya, Mbah. oke. Silahkan dipilih dari kartu yang sudah ada. Sama yang ini yang pertama, Mbah. Oke. Saya deg-degan ini, Mbah. Saya deg-degan. Ya. Yang ini, Mbah. Oke. Sama yang terakhir. Kartu yang terakhir. Yang ini, Mbah. Oke. Coba gitu, Mbah. Kita cek ya. Oke, kita coba. Apa yang akan terjadi Aduh. dalam kehidupan Anda? Aduh. Kartu yang pertama ini berbicara tentang masa lalu Anda. Masa lalu ya? Ya, kartu yang pertama, The Sun, Apa itu? matahari. Iya. Anda di masa lalu selalu melihat matahari kan kalau pagi-pagi? Astaga. Kok bisa tahu, Mbah? Kalau Anda tidak bangunnya malam itu, selalu lihat matahari kan? Astaga. Kok bisa bener banget? Yes. Bener, guys. Waduh. Kartu yang kedua berbicara tentang Masa sekarang. Anda. Gimana nih? 8 gelas. Apa itu artinya? Anda minum air kurang kan akhir-akhir ini? Aduh, aku dehidrasi. Seharusnya Anda minum air 8 gelas sehari. Itu dari spirit yang kasih tahu, Mbah. Bukan. Dari mana? Dari Dinas Kesehatan Salatiga. Aduh. 8 gelas. Ternyata pemerintah sudah masuk ke hal-hal gaib. Tidak. Ya, Mbah, lanjut. Lanjut tuh. Yang terang. Serius. Sedang membaca. Kita sudah membaca bagaimana para roh-roh ini berbicara tentang masa hidup Anda. Aduh. Sekarang Masa berbicara depan. tentang masa Sumpah saya. death, kematian. Tidak. Suatu saat di masa depan Anda akan mati. Tidak. Death. Aduh, tidak. Apa nih? Hah? Rajar. Praktek sihir. Garukan. Sihir akademi guys. Aduh. Ilmu ngeri ya? Alah, sosokan sarjan aja belum. Tadi pada apaan sih? Akademi sihir ya? Hah? Itu sihir akademi. Enggak. Udah. Masih. Dinas Kota Salatiga apa tadi? Dia masuk ke dalam Hogwarts. Tidak. Siapa yang masuk ke dalam? Salah 3S Slytherin. Tidak. Aku takut. Iya, main-mainan ini aja. Sih lu tarot-tarotan ngerti kan? Tarot. Kan lagi pernah naik tuh, Pernah dengar. anak muda kan? Iya Betul, sih, lumayan. Sama inilah pokoknya kita kan di dunia yang spiritual gitu, Bro. Yang namanya ada gangguan roh-roh gitu yang karena kan kita hari-hari ini ya sekarang lagi banyak tarot. Iya. Zodiak. Di Senopati itu zodiak bagus. Zodiak tuh astrologi sama nggak? Iya, bintang-bintang kan Aries, Taurus gitu kan? Iya, itu apa? Itu zodiak itu. Iya, zodiak. Horoskop apa horoskop? Sama, itu nama-nama lain doang. Oh iya. Sama Sio itu Sio. Eh. Wah. Hati-hati itu Sio tuh. Sio mama. Sio ngeri. Sio ngeri itu. Tapi apa yang udah ngomongin? Enggak, tapi menurut lu kenapa kira-kira lagi naik? Nggak tahu ya. Kayaknya menurut gua nih ya. Orang tuh udah mulai kehabisan kepercayaan deh kayaknya. Iya. Mulai kebikin-bikin aja. Gua nggak ngerti ini ya. Ada bahasa Ibrani, ada bahasa Yunani, ada Sphinx Mesir. Ini semuanya aja dimasukin. Iya. Ini maksud gua ya orang-orang udah mulai kalang kabut aja sih mencari hal-hal yang supernatural gitu loh, yang keajaiban yang di luar kepala gitu loh orang kepinginnya. Iya. Karena jatuhnya kan maksudnya hidup sekarang udah terlalu kayak monoton, terlalu materialistik. Terlalu logis semua sekarang tuh gitu. Tapi Standar TikTok. standar TikTok gimana? Iya, maksudnya dia TikTok ngomong apa? Oh iya ini kayak gini. Oh nih, ini kayak gua gini. banget nih ya, Iya. gitu kan. Bahkan gua harus kayak gitu. Oh sedap gitu pergi ke
ke Bali melukat Wah, gitu. Oh, gitu. Oh, gitu. Itu melukat kayak gitu tuh. Ah, lu mau coba nggak lu melukat nanti? Gue nggak tahu itu apa sih. Itu yang di Bali. Iya, pernah Jadi kan lihat. di Bali, jadi tuh katanya ada yang lu nanti datang ke ke satu tempat kayak peribadatan aja gitu. Tapi nggak masuk ibadahnya. Oke. Itu ibaratnya kayak self release-nya gitu. Ini ada L-show speed-nya ya. Ada kecepatan. Ada ritual untuk melepaskan Apa nih? melepaskan gas di perut. Itu kentut. Ini yang ada selebgram kalau mereka ke Bali Lepas aura jelek gitu-gitu. lepas aura Energi- jelek, energi- energi buruk. oke. Nanti jadi mereka dibaca-baca dulu. Habis itu nanti mereka duduk, nanti disiramin air. Terus mereka air teriak. kembang gitu bukan? Iya, air kembang teriak. Oh, gitu. Ternyata disiram air panas. Luka bakar. Aduh, aku belum minum 8 gelas sehari. Menurut salah 3. Aduh, pokoknya gitu itu. Maksud gua sekarang kayaknya bukan gara-gara spiritual, kayaknya FOMO dah kayaknya Kayaknya FOMO gituan sih. In a way iya sih, maksud gue, tapi kalau gue ngelihatnya karena ini kan bukan terjadi di Indonesia doang Seluruh kan. dunia. Seluruh dunia. Secara global. Bahkan kalau angkatan-angkatan senior kita, yang maksudnya kayak generasi orang tua, mungkin mereka zaman itu ngerti orang-orang hippies. Orang hipis tuh gimana? Hippies tuh yang zaman-zaman John Lennon segala macam, The Beatles. Oh, yang bajunya ini ya, Iya. kuning-kuning gitu Ya, ya. mereka sih emang mungkin nggak terlalu, tapi abis itu turunannya biasanya mereka diasosiasikan dengan gerakan New Age, tau nggak? Oh, apa tuh New Age? New Age yang Zaman baru, gua pukul. spiritualitas gitu, yang yoga. Oh, yang zen, Zen, keren. gitu-gitu. Yang bisa badannya terbalik tapi ke atas gitu Iya, ya. Keren. Badannya terbalik. Itu kan konteksnya adalah karena masyarakat barat udah semakin ateistik Iya. dengan apalah bahasa mereka sains, tapi Sains, maksudnya ya. materialistik, tapi Pengen tetap ada. iya, tapi manusia nggak bisa bohong, ada Iya. kebutuhan spiritualitas. Benar. Gitu kan? Karena materi-materi yang mereka udah dapat gak bisa memenuhi mereka tuh, Yes. ada yang kosong. Akhirnya mereka nyari Nyari. aspek lain. Ya, salah satunya kayak yang ini yang gerakan ini yang make mushroom itu loh. Oh iya, pakai masuk Yang itu pakai- juga yang nggak tahu lagi. mereka dikaitkan Itu- sama spiritualitas juga kan sebenarnya, nggak cuman mabok-mabok doang sebenarnya, Iya. tapi ada gue ketika makan mushroom gue terkoneksi dengan semesta. Alam semesta. Nah, Iya, gitu-gitu kan. Sekarang kan gitu anak zaman sekarang. Gimana keadaan lu? Menurut lu masa depan lu gimana? Biarlah alam semesta yang melanjutkannya. Woi, sedap. Apa kalau Udah ngomong gitu. nembak terima mestakung. Mestak Semesta semendukung. Iya, gitu. Iya. Lu lihat nggak kayak gitu? Gua kalau yang kayak gitu ya, gua nggak terlalu ngikutin sih kalau soal praktek. Oh, bobat masa di circle lu nggak ada? Gua- Teman-teman lu gitu? Tahu. Kalau pembaca tarot ya di following gua ada sih satu. Karena dia nulis novel juga, gue suka novelnya, tapi ternyata dia pembaca tarot. Oke. Jadi dia Kerjaan tapi ininya. memang benar bisa baca tarot. Iya, dia sih sering upload testimoni. Nah, yang gue penasaran, praktek-praktek ini kan cocokologi nggak sih sebenarnya menurut lo? Iya, kalau maksudnya kalau kita bilang cocokologi pada akhirnya pasti iya dong. Cuma yang gua juga mau coba ngelihat adalah bahwa ya tadi ya itu ngejawab sisi itu, akhirnya orang saking desperate nyari yang spiritual nih, apapun yang kayak beyond me gitu, Iya, yang iya. melampaui gue, Iya. ada power di atas sana yang ngatur. Iya. Apapun dijalanin supaya bisa terkoneksi tuh sama itu. Zodiak kan juga cara kerjanya gitu gak sih? Iya, benar. Alam semesta yang ngatur nasib gua. segala macam. Konstelasi ini adalah Iya. mempengaruhi aku Aries, jadi aku kalau misalnya selingkuh nggak apa-apa. Ini Iya. aku kan menebak kan tuh. betul. Selingkuh gara-gara bintang, gara-gara bintang. Iya, Anak gara-gara selingkuh. bintang. Iya. Ya walaupun gue juga Scorpio sih, kan gue kan edgy banget kan. Gue Scorpio, gue tuh orangnya apa ya, physical touch gitu. Tapi walaupun sering juga physical attack gitu. Tapi jangan salahkan keberdebahan Anda karena bintang-bintang. Saya tidak mau percaya zodiak karena saya mau menanggung kebodohan saya. Tidak seperti Anda. Selingkuh atas nama bintang. Tarot juga kalau misalnya lu ngelihat bukan sekedar dalam fun-funnya ya, tapi kayak doktrinalnya bahasa Iya. kita atau teologinya gitu. Itu ada tarot tuh Emang maksudnya ada mereka konsep energi. Nanti ada elemen-elemennya, api, air, Us. angin, tanah, kayak gitu Eng. segala macam. Iya gitu. Ada konsep-konsep terus koneksi dengan rasi apa segala macam. Pada- Itu suatu apa ya?
suatu worldview yang komplit sebenarnya juga. Tarot dan segala macam. Padahal kalau gue ngelihat ini ya, maksudnya kayaknya sebenarnya nggak ada hubungannya antara dia orangnya pemarah nih, soalnya dia lahirnya bulan ini. Nggak ada hubungannya kan sebenarnya. Nah, praktek-praktek kayak gini menurut lu ya berkembang nggak sih? Berkembang dalam arti gimana di dunia kekristenan ini. Maksudnya orang yang harusnya punya prinsip-prinsip kekristenan ini itu Nah, gue nggak bisa nggak percaya, maksudnya bisa nggak tergoda untuk percaya ini? tergoda untuk percaya, Nah. bisa. Ya, itu sama kayak Adam tergoda ular nggak sih? Iya sih, benar juga. Cuman, nah kan masalahnya yang begini dijadiin pop culture. Yes. Itu, ini semua disatuin. Jadi sekarang coba cek di media-media deh, media-media besar yang hip, yang hari ini kayak paling gampang deh Vindes deh. Vindes tuh ada tuh. Kadang Aries kalau bulan ini di tanggal begini keadaannya seperti suka jadi ada pembacaan-bacaannya, segmennya walaupun akhirnya dibecanda-becandain juga. Cuma kan itu susupan-susupan yang anak sekarang ya jangan kan gitu. Gua aja follow Vindes gitu, tapi kan gue pilih-pilih juga dong kayak gitu. Jadi kalau misalnya berkembang apalagi, tapi kalau misalnya kalau di kalangan kita harusnya di sarjana-sarjana kita harusnya kita udah nggak percaya dong gitu. Waduh. Mohon maaf. Emang gitu. ada yang pernah percaya? Ini Maksudnya gini, gue sih ngeliatnya bukan orang Kristen tergoda atau enggak ya. Tapi gue ngeliatnya gini, cara pikir gue. Masyarakat secara umum banyak yang tergoda, termasuk dalamnya orang Kristen. Iya. Tuh, jadi ini Venn diagramnya lebih gede nih. Oke. Pie chartnya lebih gede. Oke. Gitu. Dan itu sebenarnya gue melihatnya bahwa ini fenomena bahwa orang tuh mencari arahan dalam hidupnya, mencari guidance. Karena kan basically tarot yang mereka lakukan itu gak sih? Zodiak kan masuk basically yang lakukan itu. Iya. Misalkan zodiak, peruntukanmu tentang percintaan bulan ini lagi bagus nih. Bulan Terus dia ini. ngegas tuh nembak cewek. Iya. Oh, Karena bisa nih. percaya. Bisa nih gue Lagi bisa. Lagi Iya, pas nih lagi peruntukannya. pas. Atau tarot, nanti bla bla segala macam, Anda akan melalui fase pembaharuan gitu-gitu. Wah. Itu langsung mereka, wah anjir gue makin semangat kerja. Keren. Iya. Yang gitu-gitu manusia, basically orang-orang sekarang makin butuh arahan karena ya mereka nggak ada guidance juga. Sama sekali gitu ya kayak. Jadi maksud gue yang gue lihat adalah new spiritualism ini kayak Pseudo science. spiritualitas Iya. ini. Itu adalah goalnya itu untuk nyari Untuk memenuhi bagian yang kosong itu bagian ya. kosong tentang guidance, tentang Iya. purpose, tentang tujuan Oh, hidup. tujuan. Iya, tapi Iya, benar. segala macam. Apa gereja kurang memberikan Bisa jadi. itu? Itu jadi pertanyaan. Pertanyaan itu Apakah pertanyaan. gereja kurang? Apakah gereja harus tunduk kepada tarot begitu kan? Nggak mungkin dong. Apakah gereja kurang mengisi kekosongan itu? Bisa juga. Bisa jadi. Bagaimana? Itu salah satu yang mungkin patut dipertimbangkan. Kayaknya sih cuman yang gua harus kita harus sorotin ya. Sering kali kita malah ngadopsi hal seperti ini jadinya. Mistis-mistis gitu kan. Kadang suka ngerti lah ya maksudnya ya. Suka yang kadang gak petenung juga sih. Kadang suka pakai mimpi-mimpi gitu. Walaupun memang benar bisa dipakai. Bisa, Ya, kita bisa. nggak ada dipakai kan. Cuman kadang-kala kita suka mengadopsi hal-hal yang di luar yang ada sekarang dipakai sebagai media katanya gitu. Lalu berlindung di balik kata Roh Kudus bilang sama saya. Nah, ini karena sering banget ini ada siapa namanya ya? Kita bisa sebut siapa namanya? Ada orang lah, ada The man. He's Hah? the man. The man lah. Oke. The only man in Indonesia kayaknya ya, yang paling luar biasa gitu. Ini langsung menjurus aja lah, bodo amat gitu. Jadi konten ini dibikin cuma untuk ngomongin Anda. Nah, Anda tahu udah siapa kok? Anda pasti Kalau Anda tahu Anda komen. naikkan konten kami juga. Nah, sekarang kekristenan. Enggak kekristenan sih sebenarnya sih. Ya, orang Sekarang Kristen lah. orang-orang Kristen lah. Seringkali kan mencari yang lagi-lagi beyond. Ya. Apalagi bukan hanya beyond dari dirinya, tapi nggak masuk akal gitu. Karena paling sering kita melihat bahwa apalagi di Alkitab banyak banget kejadian-kejadian yang di luar supranatural, tapi juga udah supranatural nggak masuk pikiran kita, terjadi sama manusianya sendiri gitu. Ada nih tar. Ada nih gue biar bagus. Apa ini, Ben? Ada sebuah akademi, sebuah kelas. Akademi sihir. Akademi sihir. Enggak. Ntar, ini wizard ini
no copyright. Tapi yang jadi masalah adalah kok bisa mujizat dibuat kelas, Nah, oke. dipelajari. Sekarang kita pertanyaannya itu. Kalau ini kan Iya. udah jelas lah. Iya. Kita udah jelas tahu lah. Ini pseudoscience lah. Iya. Bahkan walaupun tadi lu bilang ada spiritualnya, menuju ke sana ada. Tapi kan ini udah jelas pseudoscience lah. Cocokologi. Nah, yang sekarang kita akan Nah, bahas. karena ini pertanyaan gue juga, jadi Atma yang jawab dulu, Pak. Kenapa jadi ke gua semua? Karena ini pertanyaan lu dan pertanyaan gue. Ya, lebih ke lu kan sebenarnya kan. Konten ini ada gara-gara lu. Ada benarnya. Ada benar. Apa ya? Jujur, kalau gua ngelihatnya, tergantung yang sekarang yang kita mau permasalahin itu bagian mananya. Kalau gua gini, kalau gua adalah Verifikasi dulu nih. kalau sampai gua ikut, terus gua nggak bisa ngelakuin mujizat gimana? Oke. Apakah ada jaminannya? Kalau dari gue, Tar apakah... dulu satu-satu Oh, nih. iya, iya. Yang Itu mana udah. nih? Udah kan? Tadi. Udah. Pertanyaannya itu kan. Tadi dulu maksudnya gua Oh, lu ini jawab dulu. dulu. Ya. Kayak gua nggak tahu. Yang pasti gua bukan nggak tahu lah ya ngebela atau apa. Gua di Lu sini- praktisi bukan? Enggak. Lu bukan di lokasi itu juga? Enggak dong. Oh, enggak. Gue mana pernah gue doain orang, maksudnya segala macam kayak bikin KKR gitu, mana pernah gue. Iya. Tapi maksudnya yang gue mau soroti di sini adalah if you take a look ya, gue sedang berusaha doang untuk jadi orang yang fair entah apapun kondisinya. Apa fair tuh gimana fair tuh? Maksudnya gini, kalau kita memang permasalahkan kelasnya, apa yang jadi masalah? Maksudnya gini, kesampingkan dulu kontennya nih, konten itunya ya. Oke. Bikin kelas, what's wrong with that? Kayak orang zaman sekarang kan, lu lihat nggak sih di TikTok, Reels segala macem, orang pada bikin webinar, Iya. bikin course, bahkan gue pribadi juga bikin course segala macem. There's nothing wrong gitu loh. Dan tadi menariknya juga lu jawab soal apakah berarti kalau lulus dijamin, nggak tahu sekali lagi apakah ada klaim dari pihak terkait kayak gitu. Iya. Tapi yang mau gue juga jawab adalah even if karena gue nggak baca ada statement itu secara eksplisit ya. Tapi tidakkah itu jadi kita nggak fair nempatin tuntutan kayak gitu ke sini, sementara di institusi lain nggak kita kasih standar yang sama? Maksud Contoh. gua apa? Contoh. Apakah ketika lu kuliah S1 teologi dijamin lu bakal jadi teolog? Enggak juga. Belum tentu. Enggak juga. Apa kalau pasti jadi pendeta? Enggak juga. Nggak ada Apalagi jaminan itu Nggak kan? ada. Karena konteksnya ya lu course yang lu beli adalah pengajarannya. Oke. Nggak serta-merta lu akan dijamin jadi A, B, C, D. Kecuali dia mengklaim sendiri. Jadi sampai sekarang nggak ada nih klaimnya nih. Setahu gue yang gue baca nggak ada. Oh. Itu. Makanya gini, gue tuh akan, gimana ya bahasanya? Saya tuh akan bilangnya, mau beli teologinya, it's okay, alright, nothing wrong gitu. Kalau nggak setuju ya wajar lah. Iya. Yang pasti maksudnya diskusi lah, debat, gak usah, maksudnya yang Nggak usah pakai rasional aja gitu. Kayak orang bebas bertukar pendapat. Kan. Kalau misalkan argumen lu kuat, ya nggak perlu khawatir Iya, gitu. oke gitu. Tapi di sisi lain juga gua nggak setuju, mungkin kayak saya pribadi nggak setuju teologinya, tapi fakta bahwa dia bikin kelas nggak bisa disalahin. Mungkin Fakta dia bikin kelas nggak bisa kelasnya disalahin. ya nggak bisa disalahin dong. Berarti bukan soal si belief atau enggaknya, tapi masalah bagaimana dia mengemas kontennya untuk memberikan kepada orangnya gitu. Karena kan itu ada dasar-dasarnya yang mana itu adalah ilmu juga. Jadi nggak masalah di bagian itu untuk dibikin kelas. Iya. Kalau kayak gitu. Even if berbayar ya. Kan ini kemarin kan isu diramein soal Nah, Berbayarnya itu ya. berbayar. lu mau nanya yang mana? Kalau gue pribadi ini disclaimer dulu tapi ya, mujizat itu gue percaya ada gitu ya. Cuman begitu gue baca apanya sih Flyer lah ya, kita sebut flyer. Gue dalam otak gue berpikir apakah ada rumusnya untuk melakukan mujizat gitu. Kenapa gue jadi bertanya-tanya sih? Sekali lagi kan gue disclaimer dulu ya, gue nih soal mujizat gue percaya mujizat itu ada. Tuhan pasti nyatakan mujizatnya gitu ya. Cuman yang jadi pertanyaan gue tuh apakah di kelas ini mau diajarin apa nih? Apakah ada formulanya, rumus-rumusnya? Nah itu yang jadi pertanyaan gue sih. Bukannya gue nyerang ya, justru gue malah penasaran. Gue nggak tahu ya, ini bukan gue yang bikin kelas. Sumpah, jangan sekarang kayak gue narasumber ya. Kan lu adiknya juga. Tapi maksudnya kita biar objektifis kita ngeliat aja gitu. Iya. Nah kalau gue tuh apakah
Kalau gue malah kepo gitu, apakah benar ada dasar Alkitabnya untuk rumusnya gitu loh? Gue mikirnya ke sana, dan kan kalau kita nanya nggak enak kan gitu kan, kalau karena nggak begitu deket gitu. Emang iya lu nggak deket? Iya, nggak terlalu. Kenal aja kenal. Kenal aja kenal. Tapi maksudnya kan in teologi kita belajar itu kan. Belajar sih. I mean gimana mujizat muncul dalam Iya. dalam pewahyuan Alkitab dan segala macamnya. Dan tentu kan itu akhirnya prosesnya kayak teologi sistematik nggak sih? Iya betul. Contoh, Alkitab nggak ada tuh nulis Allah itu satu hakikat 3 pribadi. Nggak ada. Statementnya tidak ada. Tidak ada statementnya. Tapi ketika kita baca Alkitab, kita kemudian polakan bagaimana Iya, Alkitab menceritakan tentang Tuhan. Ada tuh kelihatan tuh Dapat tuh titik-titiknya. polanya. Iya. Gitu. Sama kayak, maksud gue yang mujizat juga bisa kita perlakukan kayak gitu nggak sih? Kita ngelihat bagaimana Alkitab menceritakan tentang mujizat dari Kejadian sampai Wahyu. Ya. Terus kemudian kita polakan aja. Iya sih. Gitu. Fungsinya apa namanya, mungkin tujuannya Tujuannya, apa, iya. terus bagaimana biasanya kejadiannya, Latar belakang ada polanya. kejadiannya. Iya, mungkin ada patternnya atau apa. Karena kan seringkali kita dihadapkan dengan seakan-akan kalau kita tidak membuat mujizat itu zaman sekarang ya, apalagi kan zaman sekarang kayak yang pertama nih, ini fase pertama. Si mujizatnya di nanti-nanti. Iya. Fase kedua dituntut untuk punya mujizat jadinya. Maksudnya? Dituntut gini. Masa kamu orang Kristen yang orang Kristen itu aja bisa, masa kamu enggak? Jadi tuntutan. Oke. Jadi tuntutan gitu. Nah, di fase ketiga akhirnya ya malah jadi debat kusir gitu. Jadi kayak berantem soal ini orang Kristen apa enggak sih, ini orang sama enggak sih sebenarnya gitu. Yang makanya gua relate sama pertanyaan dia. Ini persisnya gimana ya? Tapi kan memang tadi kita udah lihat juga. I mean, kita bisa ngelihat kan pattern itu. Contoh deh, Musa dijelasin Tuhan kan, maksudnya Musa itu dikasih mujizat untuk apa? Iya. Konteksnya saat itu kan untuk nunjukin Ke si Musa Firaun. tuh beneran nabi dari Tuhan loh. Iya. Dan Allahnya, Allah yang benar tuh Allahnya orang Ya. Israel. Iya, yang lebih berkuasa dari dewa-dewa gitu kan. Dan biasanya kan pattern mujizat kayak gitu. Iya. Konteksnya adalah pemberitaan Tuhan kan. Iya. Ya, Bahwa- pemberitaan ya. bahwa orang pesan yang dibawa tuh pesan dari Tuhan gitu. Iya. Real nih Real. gitu. Nggak fake gitu. Real of fake. Emoticon apel. Apalah. Nah, sekarang pertanyaan gue juga lanjut lagi nih yang tadi nih. Apa yang diberikan kepadamu secara cuma-cuma, kamu berikan juga kepada orang yang secara cuma-cuma. Kalau kamu dikasih, masa kamu udah dikasih gift sama Tuhan untuk mengadakan mujizat, masa kamu duitin? Contoh kayak tadi di dikelasin. Harusnya kan enggak dong. Tergantung apa yang lo maksud. Gimana tuh? Kalau gue maksud, Contoh gini, gue juga bisa bilang, again gue playing devil's advocate aja di sini ya, karena biar orang tuh terlatih kritis. Kalau cuma kita ngikutin apa yang rame emang nggak seru. iya makanya. Tapi maksud gue gini, yang gue juga bisa bilang kayak gini nggak? Lo dikasih pengenalan Tuhan tuh karya siapa? Lo yang belajar apa Roh Kudus yang kenalin? Roh Kudus yang kenalin dong. Roh Kudus yang bukakan pengenalan. Berarti dosen-dosen STT jangan digaji semua ya. Ini keresahan gue dengan orang Kristen Indonesia. Karena emang dipikir kalau orang belajar itu nggak perlu effort. Contoh saya nih misalkan, saya bikin kuliah, bikin kelas teologi, terus berbayar. Terus diprotes, kok minta duit segala macam. Anda mau bayarin buku teologi saya nggak? Nah, itu. Yang membuka kita kepada firman itu siapa? Roh Kudus kan? Iya sih. Cara cuma-cuma nggak? Cuma-cuma. Cuma-cuma. Nah, ini makanya lu bilang tadi kan buka kelas itu nggak salah. Iya, Ya. makanya gue bilang, again, pada akhirnya kan ini yang kita lihat kan dia kelas konteksnya. Artinya ada ilmu yang dia bagikan. Ilmunya ya. ilmu. Ada materinya, Iya, segala iya. macam yang kita nggak tahu, biarkan dia bertanggungjawabkan maksudnya Iya, iya. bagaimana effort dia untuk belajar segala macam ya. Iya. Itu nanti ya pesertanya aja lah, dicek lah. Maksudnya apa yang Antum berani nggak Anda kesini? Ya? Menjelaskan semuanya. Kami bingung. ya ada materinya dan segala macam. Terlepas teologinya tadi ya. Iya, ya. gini, bahkan ya gimana bahasanya ya? Harus bisa dibedakan mana yang Kayak dikritik. kalau gue pribadi pun, Iya. gue mungkin akan bilang gue nggak akan setuju sama teologinya, nggak 100% setuju setidaknya. Iya. Contoh ya, misal sama-sama meet di ketemuan, sama-sama percaya bahwa mujizat belum berhenti, walaupun bahasanya agak beda. Kalau yang sana mujizat masih ada, Iya. gue lebih ke
kayaknya nggak ada yang bilang mujizat berhenti deh. Iya. Agak beda Iya, tuh, iya, nuansanya iya. agak beda kan. Iya. Nah, tapi walaupun even bertemu di titik itu, tetap kayak banyak aspek nggak setuju. Iya. Tapi again ya, terlepas lu nggak setuju atau nggak sama teologinya, nggak bisa nyalahin bikin kelas. Iya. What's wrong gitu loh. Toh faktanya ada yang mau belajar, ada yang mau maksudnya ingin menerima sesuatu dari beliau ini. So what's wrong with that? Ya juga sih. Jadi nggak masalah juga. Jadi kita nih apalagi orang-orang Kristen tuh harus bisa membedakan ya mana yang mau dikritisi. Ini kan semuanya dihajar. Makanya apa ya? Kadang-kadang kita tuh kepala dinginnya kadang-kadang kurang. Maksudnya, jadi gue malas sebenarnya ngeliatnya adalah fenomena sebagai fenomena orang Kristen, tapi fenomena orang Indonesia aja. Yang tapi jarinya kecepatan. Iya. Yang terlalu ya sumbu pendek lah. Itu kayak, sumpah ini lucu banget yang tadi gue bilang. Ada yang ngutip ngebales ke dia, itu Pak Rasul Petrus yang tadi lu ngomongin, Iya. diberikan kepadamu cuma-cuma, diberikan kepada orang lain juga cuma-cuma. Itu konteksnya apa? Iya, konteksnya apa dulu ya. Jauh Konteksnya banget apa? Itu ngomongin apa? Karena kalau ngomong kayak gitu tadi gue bilang tawarin ke tadi. Pengenalan Tuhan yang ngasih siapa? Roh Kudus. Lah kok STT bayar? Oke. Ya juga ya. Kenapa Jadi bayar? nggak fair kan? Maksud gue gini, lu boleh nggak setuju sama orang, tapi one thing, jangan nggak fair. Lu jangan pikir karena wah teologi gue bener, gue jadi boleh memperlakukan teologi orang yang nggak bener, yang menurut perspektif dia nggak bener, kan cara nggak fair. Iya. Nggak bisa one sided gitu ya jadinya. Iya ya. dong. Benar. Malu ntar sama bapak gereja. Lah maksud gini, Arianisme tau nggak lo sejarah? Tahu. Yang Itu kan di mana nih? nggak tiba-tiba langsung diikat kan? Iya. Dikasih hearing lah bahasanya lah. Iya. Debat dulu tuh di Konsil Nicea tuh. Arian tuh ini apa namanya? Ya soal Yesus tuh Yesus lebih rendah. lebih rendah dari Lebih rendah, apa segala macam. Maksudnya ada hearing dulu lah. Iya, Terlepas apapun. Diperdengarkan dulu Iya. apa duduk pikirannya dengan Dipahami. dengan kedudukan sebenarnya sebagaimana kayak gitu. Kalau misalnya mikir kayak gitu ya, ini mah kita liar-liar aja nih materinya apa di dalamnya. Dia ngajarin apa ntar? Coba Iya. kita berimajinasi apa yang akan diajarkan. Pikiran gue mungkin tipikal karismatik nggak sih? Kayak Tentang Roh Kudus itu dinamis segala macam. Tahu? Kan lo yang paling banyak di Nah, dunia gimana? karismatik. Kalau menurut lu apa nanti dia Kira-kira ini kita nebak materinya nih. nebak aja. Berdasarkan yang lu pahami selama ini di kalangan orang karismatik. Iya. Kalau gue- kalau Karena gue nggak mungkin dong orang reform yang bikin kelas nggak gitu, nggak mungkin. Ada Pak Billy Kristanto tiba-tiba ikut nggak mungkin Iya. masuk dong. Lutheran nggak mungkin Nggak bikin kelas kayak mungkin. gitu. Ada pendeta-pendeta KBP masuk nggak Nggak mungkin. Kalau gue ya, gue masih ngeblank. Masih ngeblank. Terus terang masih ngeblank karena apa yang bakal materi apa gitu. Iya. Karena menurut gue karunia mujizat itu dalam tanda kutip tuh mengalir dengan sendirinya gitu loh. Hasil perenungannya dia sama Tuhan gitu. Yang dalam tanda kutip nggak semua orang dapat gitu. Oke. Jadi gue merasa kayak tapi- apa ya kalau bisa ada materinya tuh apa ya gitu. Kalau gue kepikirannya kayak nanti ada 10 orang berjajar, berdiri gitu ya, nanti yang udah diajarin. Coba kamu berdoa. Kalau cuma 7 lulus. Kalau cuma 7 yang rebah lulus. Tapi kalau cuma 3, 2 itu masih remedial lagi. Kalau buat gua sih kayak gitu. Maksudnya kayak gitu praktik apa kayak prakteknya mereka apa ya? Kalau misalnya lagi belajar tuh gimana gitu loh. Ini sarkas sama Ya terserah ya enggak. Maksud gua ini gua nebak-nebak aja. Nebak-nebak aja gitu. Terus kalau misalnya kayak ada orang yang diabetes type D gitu ya, udah kronis, didoakan naik ke type A. Nah, berat badan turun. Mujizat pengurangan berat badan. iya gitu. Kalau misalnya tiba-tiba di dalam nama Yesus kamu menjadi sehat gitu dari diabetes type D menjadi diabetes type A gitu misalnya. Jadi udah masih bisa makan gula gitu. Kalau gue mikirnya gitu sih. Kalau gua misalkan, kalau gua bikin kelas tentang mujizat, yang bakal gua bahas apa? Yang pertama ya kayak mungkin lebih ke teologi mujizat sih. Kayak kemunculannya gimana mujizat. Apa itu sebenarnya? Tadi bahas kayak Musa konteksnya apa, Oh, fungsinya untuk dia sebagai nabi gitu. Nah, terus yang kedua mungkin
adakah pemaknaan lebih lanjut dalam mujizat? Contoh kayak dari Perjanjian Baru, mujizat itu kan imagery-nya adalah intrusi kerajaan Allah masuk ke dunia gitu segala macam. Apakah terus ada tujuan eskatologisnya kan mujizat segala macam. Gua kan bahas segala macam itu. Berarti bukan pas kejadian supernaturalnya, tapi maksudnya, lebih ke lu misalnya gini, cara bermujizat. Iya, bukan kayak tangan gitunya. 45 derajat Nah di atas iya, jemaat gitu. kalau gue kayak gitu. Nah kalau gue pasti begitu, gitu dilihat kalau kamu mic-nya kurang dekat sama mulut, bah gitu, bah, harus gitu, harus ada urapannya, lebih ke soundman. Pak, jangan gitu Pak, rusak mic saya. Jadi urapan tergantung soundman. Tergantung soundman gitu. Pokoknya kalau misalnya soundman-nya kurang, low-nya kurang dengan bah gitu. Biasanya gue gitu, biasanya kayak gitu. Kalau gua ya. Kalau lu bikin Iya, makanya kalau gue ya masih rada ngeblank masih ada ngeblank ya? Iya, karena itu yang gue bilang tadi, apakah ada teknisnya gitu? Apakah ada teknisnya, rumusnya gitu? Rumus. Sampai ini tambah ini akan menghasilkan ini. Nah, gue lebih suka statementnya ini ya, Pak Krismanusama, pendeta ya. Oh, Pendeta. Iya, Opa. Kita bersama? Kita bersama lah, nggak apa-apa lah, boleh lah. Yang dibilang ketika pujian dan penyembahan sama iman, lu bangun iman lu bangun pujian penyembahan dengan tulus ya. Iya. Mereka naik ketemu di satu titik itu jadi kuasa. Bisa juga jadi kuasa mujizat. Bisa jadi ya, bisa jadi sih. Kalau gue juga, kalau gue sih enggak sih, gue nggak gitu. Nggak. Tapi yang pasti kalau misalnya kalau gue buat gue nih, apalagi kan jadi gini nih, ini kan daripada kita apa ya jadi ini gitu atau jadi sinis kan kita juga. Betul. Lagi kita kalau gue setuju sama dia gitu. Kita nggak ada yang tahu nih. Ya kalau misalnya Tuhan mau bikin mujizat terserah gitu kan. Itu urusan dia. Gitu. Dan kita nggak pernah bilang bahwa mujizat berhenti di zaman Nabi. Ya nggak juga dong gitu. Nggak ada masalah gitu. Kalau Tuhan mau melanjutkan pekerjaan dia secara hands on gitu dengan tangan pertama terserah gitu. Tapi kan itu bukan kalau buat gua bukan jadi apa ya, jualan utama kita kan kayak gitu ya sekarang. Kalau kadang kan kita kekesanan jadinya jualan utama kita mujizat gitu. Nah seakan-akan kalau orang nggak dapat mujizat, kamu masih berdosa, kamu berdosa, kamu kebanyakan berdosa gitu, kayak seakan-akan kalau misalnya nggak dapat mujizat kurang Kristen, kurang iman gitu. Makanya begitu ya. Tapi secara ironisnya di Indonesia konteksnya jadi memaksa untuk kayak gitu nggak sih? Iya. Maksud gue gini. Ya di Indonesia lu bakal kira-kira nih nama lu bakal lebih cepat naik gimana? Lu ngajarin firman secara teologis atau lu punya mujizat? Bikin ya mujizat lah, ada atraksinya sih. Artinya maksudnya kita nggak bisa secara sepihak nyalahin. Betul. Bener juga. Maksudnya gue bercerita sebagai orang yang brandingnya tuh teologi nih ya. Iya. Mending gue justru mengeluhkan hal ini. Iya, ngerti. Jadi kayak sayang gitu. Cuman ya tapi lagi-lagi kan itu bukannya human condition ya, kayak ngeliat ke sesuatu yang nggak masuk akal sama dia, jadinya dia lebih ini lebih menarik gitu. Cuman Anda juga sebenarnya kan tidak mengerti teologi kan sebenarnya kan. Harusnya Anda lebih tertarik dengan hal yang tidak tahu. Kan sama hal teologi yang lu tidak tahu dengan keajaiban yang lu tidak tahu kan sama-sama tidak tahu. Seharusnya gitu, harusnya sama-sama. Yang gua kesel adalah yaitu lu ngedukung maksudnya lu ngekritik nih, mujizat, tapi yang teologis juga nggak didukung. Nggak belajar. Nih di follow nih orang ini di follow. 08 berapa? 085. Nah, maksudnya itu akhirnya jadi nggak fair. Iya. Yang satu didukung tapi yang satu dikritik tapi yang lain nggak didukung gitu loh. Jadi nggak seimbang aja. Kalau buat gue sih gitu. Akhirnya berkonklusi daripada kita nyanyi lagi nih, ini udah waktunya nih, kita masuk kelas, lagi baca tarot lagi kita, sama ini orang Salatiga. Jadi kalau buat gue sendiri nih, apalagi kalau misalnya lu pada lagi nonton ini terus lagi nyerang gitu ya, buat gue sendiri, lu harus fair lah sama apa yang ada gitu loh. Kalau misalnya memang lu lihat, kalau misalnya lu tidak setuju dengan teologinya, ya lu nggak usah nyerang tiba-tiba dia harus bayar dong, nggak usah diserang, nggak bisa gitu dong. Jadi kalau misalnya lu mau ngeritik boleh, tapi dengan jelas nih dasarnya gimana. Jangan lu ngomen gitu, tapi dasarnya cuma karena lu nggak suka sama orangnya. Saya tahu Anda tidak suka sama orangnya.
sama bapaknya juga. Saya tahu. Kalau buat gue sih gitu. Kalau lu mah Ya sama. Maksudnya gue ngeliatnya adalah kayak, ya be fair aja tuh everybody gitu loh. Maksudnya caranya fair. Masalah lu nggak setuju sama konten yang disampaikan, lu nggak setuju sama teologinya dia lah bahasanya gitu. It's fine, gak ada masalah. Tapi lu jangan seakan-akan kayak jadi memperlakukan dia seakan-akan dia jahat sendiri. Iya. Dan orang paling berdosa di seluruh Iya. bumi gitu. Maksudnya banyak kok yang lain-lain juga berbayar. Iya. Ya, STT aja contohnya itu Iya. apa gitu. Iya. Emang lu di STT nggak bahas mujizat juga? Bahas dong. Pasti bahas dong. Bahas. Jadi kan sama aja jatuhnya. Iya gitu. sih. Nah makanya intinya adalah ya berlaku fair aja lah. Gitu. Lu Kristen kan? Itu bukannya lu percaya. Maksudnya apa yang kamu ukuran yang kamu kenalkan kepada orang lain akan kenalkan kepada kepadamu kamu juga. Iya. Ya ada itu. Apakah lu melihat balok di mata orang nggak lihat selumbar di mata Iya. balok di mata sendiri lu lihat selumbar di mata orang gitu. Iya. We try to be fair as a Christian even to those yang lu disagree gitu. Iya. Itu justru ujian moral lu di Ujiannya, di situ. situ ujiannya kalau orang yang ya kalau misalnya udah jelas salah dan benar gampang. Gampang. Kalau Tapi lu kepada orang yang salah pun bisa lu fair nggak? iya, Nah itu. bisa fair-fair Itu aja. ujiannya di situ. iya, apalagi kadang gue ngeliat udah statementnya udah menjurus ke keluarganya, Iya. ke ini, Nah, itu kan Nggak udah- nyambung kan? nggak nyambung. Itu yang diserang bukan orangnya gitu. Oke, kalau orangnya diserang tetap gak fair sebenarnya. Iya. Tapi kalau sampai ke apa? ke keluarga, Orang lain kehidupan yang nggak ada pribadi. urusannya ya. Iya. Nggak bisa sih. Kalau lu gimana? Kalau gue ya percaya mujizat nggak salah. Yang pasti tetap tapi jangan jadikan itu kepercayaan utama. Yes. Oke, benar-benar. Ya, kalau dapat mujizat ninggalin Tuhan. Iya, Itu gitu. Emang hati lu busuk aja kalau itu mah. Antum memang pamrih, memang. Anda fokus karunia roh tapi lupa buah roh. Nah, itu bro. Hizkia 2024. Empat luar biasa. Nggak, itu kalimat dosen gue tuh kalimat ngeri. Dari orang ngeri juga, dari bapak ngeri. Dari orang ngeri. Dari Dari orang opang ngeri. Ini kartu ngeri, ini kartu ngeri. Gitu sih kalau gue. Ya memang gitu sih harusnya ya. Ya udahlah, ntar gue mau baca zodiak dulu ntar. Tadi berapa harganya sekali baca? Ada yang gue sih pasangnya 100.000 sekali baca. Aduh. Ya, gue cuma ada 25 bro. Katanya cuma 3 kartu. Yang penting, see you next episode. Ah. Baca tarot, baca tarot.